Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka lagi ditambah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrimu muliakanlah olehmu. Al ulama akan ulama. Wa innahum karena sesungguhnya mereka para alim ulama indallahi di sisi Allah. Indallahi di sisi Allah kurama adalah orang yang mulia. Akrimu al ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah olehmu akan ulama fa innahum karena sesungguhnya mereka para alim ulama indallahi di sisi Allah kurama adalah orang yang mulia. Mukramuna lagi dimuliakan. Jadi para alim ulama itu mulia dan dimuliakan. Siapa yang memuliakan Allah? Kenapa dimuliakan Allah? Karena dia para alim ulama itu dekat dengan Allah. Kenapa dia bisa dekat? Karena dia punya ilmunya, cara bagaimana mendekat. Wa innahum indallahi kurama mukramuna. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi, man barang siapa nadhara melihat siapa, man ila wajhil alimi kepada wajahnya orang alim. Barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, man nadhara ila wajhil alimi, barang siapa yang melihat terhadap wajahnya orang alim, nadratan satu kali penglihatan, papariha lagi merasa senang, papariha lagi merasa senang, biha satu biha akan pandangannya. Jadi merasa senang begitu melihat wajahnya orang alim, dia senang. Senangnya bukan berarti ingin memiliki, tetapi senang karena punya keahlian ilmu. Senang itu melihat senang, bukan nafsu ya, beda sama nafsu. Senang sama nafsu beda. Kalau nafsu itu konotasinya nggak bagus. Kalau senang itu adalah muhib, ya, senang karena banyak ilmu yang dimiliki. Man nadzara ila wajhil alimi, barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, nadratan satu kali penglihatan, papari lagi merasa senang, biha yang akan melihat, biha kembali lagi pada nadrah, bihanya kembali kepada nadrah. Jadi senang melihat wajahnya orang alim. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan. Khalaqa menjadikan, menciptakan siapa? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala min tilkan nadrati, dari penglihatan itu. Kalau kalian melihat ulama senang karena keahliannya, senang karena kedekatannya kepada Allah, maka penglihatanmu karena rasa senang dan gembira tadi, Allah jadikan tuh penglihatan malakan malaikat. Malakan malaikat yastaghfiru, yang memohonkan ampun lahu kepada si man. Jadi kalau kamu melihat wajahnya orang alim dengan senang, bangga, ya, dengan rasa gembira karena kedekatannya kepada Allah, karena keilmuannya, maka kemudian penglihatan pandangan kamu itu Allah jadikan malaikat yastaghfiru lahu, yang memohonkan ampun kepada orang tersebut, kepada orang yang suka memandang wajahnya orang alim, ila yaumil qiyamati, sampai dengan datangnya hari kiamat. Luar biasa. Jadi kamu melihat berarti Allah ciptakan, Allah jadikan malaikat. Yang malaikat itu kerjanya yastaghfiru, memohonkan ampun kepada orang yang senang terhadap orang alim, gembira karena
ilmunya yang terhadap ilmunya yang sangat luar biasa, senang karena ibadahnya yang luar biasa, pengetahuannya yang luar biasa. Kalau kamu senang, berarti kamu dengan sendirinya Allah akan ciptakan malaikat, yang malaikat itu akan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Kata Nabi Muhammad, siapa saja yang memuliakan orang alim, berarti dia adalah telah memuliakan aku. Jadi kalau kamu memuliakan para alim ulama, hakikatnya kamu telah memuliakan Nabi Muhammad, karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu pewaris para nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Wa man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Man akrama liman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Kata Nabi, wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan ulama, kata Nabi, berarti ia memuliakan Nabi. Barang siapa yang memuliakan Nabi, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah. Wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah. Wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannata, maka tempatnya orang tersebut di surga. Siapa yang memuliakan ulama, maka sungguhnya ia telah memuliakan Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan Nabi, berarti ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, berarti kita telah dapat tempat surga. Siapa yang menyediakan? Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang memuliakan ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahili. Naumul alimi, tidurnya orang alim. Tidurnya orang alim, tidurnya orang alim. Tidurnya orang alim. Orang alim tidur. Tidurnya orang alim min ibadati afdalu, lebih afdal
Abdul lebih utama min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh. Naumul alimi, tidurnya orang alim, afdalu min ibadatil jahil, lebih utama daripada tidurnya orang bodoh. Kenapa demikian? Karena orang alim kalau mau tidur mesti dia wudu, mesti dia baca Quran, mesti dia sholat. Ingat mau tidur dia baca doa. Beda sama orang jahil, mau tidur nggak cuci kaki, mau tidur dengerin musik, mau tidur jingkrakan, mau tidur mulutnya kotor, telinganya kotor, nggak dicuci dulu. Kamu mau makan makanan yang kotor? Kamu mau makanan yang kotor nggak? Kamu mau nggak dikasih ayam, tapi habis diguling-gulingin ke pasir? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kotor. Pinter tuh, otak kamu pinter. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Coba, ayo bismillahirrahmanirrahim. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Ini gampang dihafal nih. Coba kamu konsentrasi. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Bisa nggak hafal? Ya, tuh, 2, 3. Wa man akramallah fa ma'wahul. Kali lagi ya, tuh, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Quran kalamullah, la ilaha illallah. Kali lagi. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, man ta'allama, barang siapa yang belajar, barang siapa yang belajar. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab. Minal ilmi, daripada ilmu. Minal ilmi, daripada ilmu. Ya'malu bihi aw lam ya'mal,
dia mengamalkan atau tidak mengamalkan. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab minal ilmi daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal, dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, bihi maka baginya kana ada afdalu min ayyusalliya al-barakatin, afdalu lebih afdal, lebih utama min ayyusalliya al-barakatin daripada salat 1000 rakaat tatawuan, salat sunnah. Man ta'allama babban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-raka'atin tatawuan. Man ta'allama, barang siapa yang belajar baban satu bab minal ilmi daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal, dia ngamalin atau tidak ngamalin, kana afdalu min ayyusalliya al-barakatin tatawuan, lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan selesai satu bab, berarti kalian sudah dapat stok tuh, stok pahala sama dengan salat 1000 rakaat insyaallah. Pernah salat 1000 rakaat? Salat tarawih 23 juga kepokoan. Salat 23 juga karena kepokoan bulan suci Ramadan. Kalau enggak mah ampun. Jangankan salat 1000 rakaat, qobliyah ba'diyah juga susah. Kadang-kadang salat sambil merem, bukannya merem sambil salat, salat sambil merem. Makan sambil tidur, tidur sambil makan, mendingan mana? Makan sambil tidur apa tidur sambil makan? Ya, dua-duanya tidak ada yang bener toh. Ya masa tidur sambil makan atau makan sambil tidur? Ya ndak boleh. Bahasa Inggrisnya nanti ketelak itu. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bi aw lam ya'mal kana afdalu min ayyusalliya al-barakatin tatawuan. Barang siapa yang belajar ilmu satu bab, diamalin tidak diamalin, sudah dapat pahala sama dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam, man zara, barang siapa yang berkunjung berziarah, man zara, barang siapa yang berkunjung, man zara, barang siapa yang berkunjung, berkunjung. Oh, berkunjung kamu tahu berkunjung? Bukan berkunjung, berkunjung. Tahu berkunjung? Berkunjung itu. Berkunjung tau enggak berkunjung? Berkunjung tuh datang gitu. Berkunjung, manzara, barang siapa yang berziarah atau berkunjung. Menjara, barang siapa yang berkunjung. Kalau yang ngajar Madura begini nih, menjara barang siapa yang berkunjung. Aliman kepada orang alim. Manjaro barang siapa yang berkunjung. Aliman maring wong alim. Manzara barang siapa yang berkunjung aliman kepada orang alim, pakaan nama maka seakan-akan ia zaroni
telah berkunjung kepadaku. Man barang siapa cara berkunjung aliman kepada orang alim, fakaan nama maka seakan-akan ia zaroni telah berkunjung kepadaku. Jadi kata Nabi, orang yang berkunjung kepada orang alim sama dengan berkunjung kepada Nabi. Luar biasa. Man zara aliman, barang siapa yang berziarah berkunjung kepada orang alim, fakaan nama maka seakan-akan ia zaroni berkunjung kepadaku. Wa man sofaha aliman, fakaan nama sofahani. Wa man dan barang siapa sofaha berjabat tangan. You know berjabat tangan? Bahasa gampangnya apa? Salaman. Ada salaman, ada salimin. Kalau salaman berjabat tangan, salimin yang suka datang tuh, abangnya si DM. Waman dan barang siapa sopaha berjabat tangan bersalaman aliman kepada orang alim, fakaan nama seakan-akan ia sopahani bersalaman denganku. Jadi siapa yang datang kepada orang alim lalu berjabat tangan, maka kata Nabi sama dengan dia berjabat tangan dengan aku. Luar biasa. Kalau DM jadi ulama, kalian berjabat tangan tuh sama DM. Kalau jaki jadi kiai, jabat tangan menjaki. Ya, tidak ada yang tidak mungkin jaki ya. Ya, ngaji aja kakinya selonjor. Semutan ya. Ya bagus cuma semutan. Kalau gajahan ente bisa jalan. Ya, kalau semutan tuh masih bagus karena semut itu kecil. Kalau gajahan, tahu penyakit gajah? Kakinya gede itu. Nggak bisa gerak orang. Gajah. Kenapa kakinya gede disebut gajah? Karena gajah itu identik dengan besar, tapi nggak semuanya yang besar gajah. Tapi gajah sudah pasti besar, tapi yang besar tidak semuanya gajah. DM besar, tapi DM bukan dan kencang-kencang gajahnya. Manzara aliman barang siapa yang berziarah dengan orang terhadap orang alim, maka annama zaroni seakan-akan berkunjung denganku. Wa man sofaha aliman dan barang siapa yang berjabat tangan aliman kepada orang alim, maka annama sofahatani sofahani, maka seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Masya Allah. Wa man jalasa aliman dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, fakaan nama maka seakan-akan ia jalasani duduk bareng denganku. Luar biasa. Wa man jalasa aliman, duduk bareng sama orang alim, kata Nabi sama dengan duduk bareng sama aku. Duduk bareng sama Nabi luar biasa. Kamu tahu waktu Nabi mau wafat, lalu kemudian Nabi ngumpulin orang-orang Islam, para sahabat kumpul di alun-alun, lalu kemudian Nabi berada di depan berdiri, siapa yang pernah aku sakiti silakan balas aku, kisos aku sebelum aku dikisos Allah. Siapa namanya? Ada anak muda yang waktu Nabi ngomong, Nabi mau wafat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, aku yang pernah terdolimi, balas sekarang. Siapa namanya? Siapa? Depannya U. Lu nyebut lu asal aja Usman. Lu sahabat Usman apa Usman abang lo? Oh sahabat Usman itu Usman lo. Suroko. Ubay siapa? Enggak, emang sahabat ada yang namanya Ubay. Kenapa kau tertawa kau? Begitu Nabi di depan ngomong, silakan kalau mau balas. Itu namanya ukasa.
Anak muda itu lalu kemudian ngomong begitu, yang marah sahabat Umar. Kata sahabat Umar, hei Ukasa, jangan macam-macam kamu. Kalau mau pukul, pukul aja aku, jangan pukul Nabi. Sahabat Umar marah, hampir-hampir tuh bunuh tuh orang itu. Kata Nabi, jangan Umar, kamu jagong bae wis. Kamu jagong bae, menang bae. Kata Nabi, udah uskut Umar, ijlis, duduk. Maka kemudian majulah anak muda itu. Kata Nabi, ya udah, Kasa silakan kamu pukul aku. Padahal itu terpukul waktu perang, Nabi nggak sengaja kena. Tapi Ukasa nuntut saya harus nuntut balik. Lalu kemudian para sahabat berdiri semua marah. Kata Nabi, duduk. Lalu kemudian Ukasa minta, ya Rasul, waktu engkau memukul aku terkena tongkat itu, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Maka saya nuntut keadilan, kau buka bajunya. Sahabat nambah marah lagi. Nyeloncong ini bocah, ya kan? Kurang ajar itu. Maka kemudian kata Nabi, jagong, kon kabebain jagong. Maka kemudian duduk semuanya. Dan kemudian Ukasa begitu Nabi SAW membuka baju, langsung mencium dadanya Nabi yang ada tulisannya Allahu wahdahu la syarikalah. Disitulah Ukasa mencium. Maka kemudian Nabi ngomong, Ukasa duluan masuk surga. Kenapa? Mencium dada Nabi. Jangankan dadanya, ludahnya saja tanah gak pernah kebagian. Asal ngeludah sahabat sudah nongkrong. Sahabat nungguin di pintu kalau pagi. Begitu Nabi ngeludah langsung diambil. Sampai kencingnya aja walau a'lam, gak ada, sampai ke tanah, gak bau. Keringetnya saja ibu angkatnya itu, kalau Nabi main ke rumahnya ibu angkatnya, langsung dilapin semua, diperes. Dan baunya tidak ada yang sebau harum melebihi keringetnya Rasulullah. Itu baru keringetnya tuh. Terus keringetnya kalau buat sakit panas diperetin doang sembuh. Makanya keringetnya Nabi Muhammad tuh dihitung, beda sama keringet kau. Kalau sama-sama keringet sama, namanya keringet, cuma beda. Manusia, saya mau nanya, orang bodoh manusia bukan? Orang pintar manusia bukan? Sama-sama manusia, beda nggak? Siapa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ilmu tadi. Kedekatan dengan Allah itu yang membedakan. Orang alim ludahnya bisa bermanfaat. Kau bisa juga bermanfaat buat membunuh semut. Celeng semut kena ludah kau. Apalagi kalau lagi puasa. Tenang aja, baunya orang berpuasa itu Allah akan balas sama dengan baunya minyak kasturi. Tenang aja, nanti Allah ganti tuh harum. Tapi juga jangan ditiup-tiupin. Sini-sini, mau kasturi nggak? Jangan begitu menerjemahkannya. Ntar pulang-pulang begini, mak, sini mak, sini mak. Kata maknya, iya nak, kenapa kamu kok baik banget sama mak? Mak, kata Ustadz Syahid, mak, bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagaikan minyak kasturi. Jadi kalau mak pengen bau harum minyak, sini mak, ditiup. Makanya ngajinya jangan tidur, tidak benar. Waqala Nabi SAW. Dan siapa yang duduk bareng sama orang alim sama dengan duduk bersama Nabi. Waman jalasani, dan barang siapa yang duduk bareng dengan aku, maka anama jalasani fid dunya. Waman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka annama, maka seakan-akan ia jalasani duduk bareng sama aku. Luar biasa. Duduk bareng sama Nabi, Masya Allah. Sholat di tempatnya yang Nabi ngomong. Siapa yang sholat di samping mimbarnya Rasulullah tuh sama dengan sholat di rodoh. Siapa yang sholat di rodoh sama dengan sholat di terasnya surga. Maka orang kalau berangkat haji di samping makamnya Rasulullah tuh ada karpetnya hijau, ngantri bejubel pengen sholat di situ. Kenapa? Orang yang sholat di situ sama dengan sholat di taman surga. Makanya di situ rebutan tuh. Mudah-mudahan kalian semua bisa pada sholat di sana. Kumpulin uang dari sekarang ya.
1000 niatin, ya Allah saya pengen berangkat haji, insya Allah 100 tahun yang akan datang kamu berangkat. Lah kalau nabungnya 1000 ya enggak cukup toh. Ada haji murah 5 juta tapi naiknya Kopaja sampai Mekah. Naik Kopaja sampai Mekah, sampai sono pantatnya bisa rata bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dah nggak usah menghayal jauh-jauh, yang penting kamu buktiin dulu aja duduk bareng sama orang-orang alim, ahli ibadah yang punya ma'rifah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man jalasani maka annama jalasani fid dunya, maka annama baka seakan-akan jalasani duduk bareng aku fid dunya. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bareng dengan aku di dunia. Muhammad, dan barang siapa duduk bareng sama aku, kata Nabi di surga, wa man jalasani fi dunya, dan barang siapa yang duduk bareng sama aku di dunia, ajlastuhu, maka akan mendudukkan siapa Allah kepada kita, ma'i bersamaku, maka akan mendudukkan Allah ma'i bersamaku. Barang siapa yang duduk bareng sama Nabi di dunia, maka Allah akan mendudukkan bareng kita sama Nabi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tiada selain Nabi Muhammad, utusan Allah. La illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana, man barang siapa, kana ada siapa, man ya ta'allama belajar siapa, man ilmal ngetrekku, ilmu ngetrek. Gak ada situ ya. Caki udah melongo aja. Kakimu kenapa Ki? Gak bisa bengkok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita sudah rampung satu bab, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang kedua, al-babus tsani bi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan tentang keutamaan bacaan la ilaha illallah pada jumpa pertemuan yang akan datang. Bisa jadi malam, bisa jadi siang, bisa jadi juga sore. Ente bawa aja tuh kitab. Saya pengen kamu ini dirawat kitabnya, dikasih sampul, disayang yang benar. Ya. Ayo dibikin kelompok 5-5, baru kamu lanjut belajar fil kasur wal bantal. Ya. Ayo nanti maju 5-5, salah satu hadis yang tadi disampaikan sesuai dengan kesepakatan temanmu. 5-5. Alam tana rabbiya liman alladhi yanfa'una rabbiya ina wa baqiya lana karahati lana bidinina rabbana wa ana bima
الذي ينفعنا رب فإنا وغكي لنا وكرامتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فإنا وغكي